لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Sejak masa paling awal dalam sejarah manusia, kisah tentang kelompok misterius yang datang dari wilayah jauh selalu menjadi bagian dari ingatan kolektif banyak bangsa. Orang-orang yang hidup dalam peradaban yang teratur sering menggambarkan wilayah di luar batas dunia mereka sebagai tempat yang dihuni oleh manusia buas, makhluk raksasa, dan bangsa yang tidak mengenal hukum. Gambaran ini kemudian melebur dalam kisah legenda, cerita keagamaan, dan pemahaman kosmologi tradisional yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam tradisi Islam, muncul dua kelompok besar yang disebut sebagai Yajuj dan Majuj. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang sangat banyak jumlahnya, memiliki sifat perusak, serta akan terlepas pada akhir zaman untuk menguji umat manusia sebelum datangnya hari penetapan. Dua nama ini kemudian memunculkan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam sepanjang sejarah. Banyak orang berusaha mengetahui siapa sebenarnya dua bangsa tersebut, dari mana mereka berasal, dan mengapa sifat mereka begitu destruktif. Hal ini mendorong munculnya berbagai upaya untuk menghubungkan mereka dengan bangsa barbar kuno yang hidup di wilayah utara dunia. Hubungan antara Yajuj dan Majuj dengan bangsa barbar kuno tidak muncul dalam waktu singkat. Ia terbentuk dari pandangan dunia yang berkembang dalam benak masyarakat Timur Tengah dan wilayah peradaban lainnya. Pada masa ketika kekaisaran besar seperti Persia, Babilonia, dan Romawi Timur berdiri megah, mereka selalu berhadapan dengan kelompok-kelompok manusia dari wilayah stepa utara, yaitu padang luas yang terbentang dari Eropa Timur hingga Asia Tengah. Kelompok manusia yang hidup di wilayah itu memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah subur dan bertembok. Mereka adalah pengembara yang hidup mengikuti alur pergerakan hewan ternak, tidak bergantung pada kota, dan tidak mengenal batas wilayah seperti yang dipahami oleh masyarakat berperadaban. Ketika mereka melakukan penyerbuan, mereka datang bagaikan badai. Ketika mereka pergi, mereka lenyap tanpa jejak. Sifat menyerang yang tiba-tiba dan tidak pernah dapat diprediksi membuat mereka digambarkan sebagai ancaman yang tidak memiliki hati maupun aturan. Dalam cerita-cerita yang berkembang di kalangan masyarakat kuno, serangan dari suku utara seringkali dikaitkan dengan gambaran bencana besar. Masyarakat yang hidup di wilayah yang lebih maju menganggap diri mereka sebagai pusat dunia dan menggambarkan segala sesuatu di luar batas wilayah mereka sebagai dunia yang belum disucikan atau belum dibentuk secara sempurna. Dengan cara berpikir seperti itu, tidak mengherankan jika bangsa dari wilayah utara sering digambarkan sebagai manusia tanpa peradaban, bahkan terkadang dipersepsikan sebagai makhluk yang berbeda dari manusia biasa. Pandangan seperti inilah yang kemudian membuat banyak orang menghubungkan gambaran Yajuj dan Majuj dengan bangsa barbar tertentu, terutama yang muncul dari wilayah Kaukasus dan padang stepa Eurasia. Dalam kisah Islam, Yajuj dan Majuj digambarkan berada di balik suatu penghalang besar yang dibangun oleh seorang tokoh yang sangat kuat bernama Zulkarnain. Tokoh ini melakukan perjalanan jauh hingga mencapai wilayah yang dihuni oleh suatu kaum yang tidak mampu melawan serangan Yajuj dan Majuj. Dengan bantuan mereka, ia membangun sebuah dinding kokoh dari besi dan tembaga
yang menghalangi jalan kedua bangsa tersebut. Dinding ini tidak dapat ditembus, tidak dapat dipanjat, dan menjadi penghalang bagi mereka sampai datangnya waktu yang ditetapkan pada masa akhir zaman. Gambaran tentang dinding ini memiliki kemiripan dengan berbagai struktur pertahanan yang benar-benar dibangun oleh kerajaan besar untuk menghalangi serbuan bangsa barbar. Di wilayah Kaukasus terdapat beberapa tembok besar yang dibangun oleh berbagai kekaisaran, termasuk tembok panjang yang membentang dalam rute strategis antara laut dan pegunungan. Tembok-tembok tersebut memiliki fungsi mempertahankan wilayah selatan dari serangan bangsa utara yang dikenal garang, cepat, dan tidak gentar terhadap peperangan. Para cendekiawan masa lalu yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah Kaukasus, Persia, dan Asia Tengah mengenal keberadaan tembok-tembok itu. Mereka kemudian berusaha menghubungkan kisah dalam kitab suci dengan fakta geografis yang dapat mereka lihat. Hal ini menyebabkan munculnya pandangan bahwa Yajuj dan Majuj mungkin merupakan bangsa barbar tertentu yang pernah berulang kali menyerang wilayah peradaban. Misalnya, bangsa dari rumpun padang stepa yang mahir berkuda, pandai memanah, serta tidak mengenal kota. Ketika imajinasi masyarakat bertemu dengan catatan sejarah dan teks suci, maka terbentuklah gambaran yang semakin jelas dalam benak mereka. Meskipun demikian, penjelasan tersebut lebih banyak bersifat simbolis dan interpretatif, bukan penetapan pasti mengenai identitas mereka. Narasi tentang Yajuj dan Majuj menjadi semakin kuat ketika dunia menyaksikan munculnya berbagai gelombang penaklukan dari utara. Salah satu gelombang yang paling terkenal adalah ketika bangsa Mongol bangkit di bawah para pemimpin yang memiliki kemampuan militer luar biasa. Mereka bergerak sangat cepat, memporak-porandakan banyak wilayah, dan menghancurkan kota-kota besar yang sebelumnya dianggap tidak mungkin jatuh. Ketika berita tentang penaklukan itu menyebar, banyak masyarakat yang terkejut dan tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin manusia dapat menyerang dengan kekuatan sedahsyat itu. Dalam kondisi terkejut dan ketakutan, beberapa orang kembali mengingat kisah Yajuj dan Majuj. Mereka melihat kesamaan antara gambaran bangsa yang sangat banyak jumlahnya dalam kitab suci dengan gelombang besar pasukan berkuda yang datang dari wilayah yang sangat jauh. Walaupun kemudian diketahui bahwa bangsa Mongol memiliki struktur sosial, strategi militer, dan peradaban tersendiri, persepsi yang terbentuk pada masa awal penaklukan mereka terlanjur melekat dan menjadi bagian dari ingatan sejarah. Namun, hubungan antara Yajuj dan Majuj dengan bangsa barbar bukanlah hubungan yang bersifat mutlak. Dalam ajaran Islam sendiri, tidak ada penjelasan rinci mengenai ciri fisik, suku, wilayah, ataupun bahasa mereka. Yang dijelaskan hanya sifat mereka, jumlah mereka yang sangat banyak, kemampuan mereka dalam merusak, serta waktu kemunculan mereka yang akan terjadi setelah rusaknya penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain. Dengan demikian, hubungan antara Yajuj dan Majuj dengan bangsa barbar kuno lebih banyak dibentuk oleh upaya manusia memahami kisah tersebut melalui kacamata sejarah. Manusia cenderung mencari penjelasan yang dapat mereka lihat, sehingga mereka menghubungkan kisah keagamaan dengan peristiwa dunia nyata. Kebiasaan ini adalah bagian dari cara manusia membangun pemahaman tentang dunia, terutama ketika mereka dihadapkan pada kisah-kisah besar yang mengguncang imajinasi. Narasi tentang Yajuj dan Majuj tidak hanya berhenti pada masa penaklukan bangsa barbar dan Mongol. Pandangan tersebut terus dibahas dalam berbagai karya tulis, cerita rakyat, dan diskusi panjang di kalangan masyarakat hingga masa modern. Meskipun manusia telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, kisah tentang Yajuj dan Majuj tetap menjadi salah satu simbol penting tentang batas antara dunia manusia dan dunia yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan. Kisah ini menjadi simbol tentang bahaya besar yang datang secara tiba-tiba,
tentang kekacauan yang melampaui kemampuan manusia untuk mengendalikannya, serta tentang peringatan akan munculnya kekuatan besar pada akhir zaman. Oleh karena itu, hubungan mereka dengan bangsa barbar lebih tepat dipahami sebagai cerminan dari rasa takut manusia terhadap hal yang tidak mereka pahami. Kisah ini juga menggambarkan bagaimana legenda, sejarah, dan ajaran keagamaan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap generasi memandang Yajuj dan Majuj melalui kacamata mereka sendiri. Ketika dunia sedang mengalami kekacauan besar, kisah mereka menjadi semakin kuat. Ketika dunia menjadi tenang, cerita tentang mereka kembali menjadi legenda yang jauh. Dengan demikian, hubungan antara Yajuj dan Majuj dan bangsa barbar kuno merupakan hubungan yang dibangun oleh imajinasi kolektif manusia sepanjang ribuan tahun. Cerita tentang mereka tidak pernah berhenti berkembang, dan seiring waktu selalu muncul perspektif baru yang menyambungkan kisah tersebut dengan peristiwa sejarah tertentu. Ketika kisah mengenai Yajuj dan Majuj terus diwariskan dari masa ke masa, manusia semakin berusaha menghubungkan kisah tersebut dengan berbagai perubahan besar yang terjadi di dunia nyata. Setiap kali muncul kelompok manusia yang datang dari wilayah yang jauh, memiliki kemampuan perang yang sulit dipahami, serta membawa kehancuran besar, masyarakat sering mengasosiasikannya dengan gambaran Yajuj dan Majuj. Hal ini menunjukkan bahwa kisah tersebut bukan hanya dilihat sebagai legenda yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai lensa untuk memahami gejolak sejarah. Bahkan, ketika dunia mengalami perubahan besar setelah memasuki zaman modern, narasi mengenai mereka tidak pernah kehilangan kekuatannya. Ia tetap hidup, bergerak bersama pikiran masyarakat, dan membentuk pemahaman tentang ancaman yang datang dari luar peradaban. Sebagian sejarawan modern memandang kisah mengenai Yajuj dan Majuj sebagai bentuk refleksi kolektif manusia mengenai dunia luar yang tidak pernah benar-benar mereka pahami. Setiap peradaban besar memiliki batas wilayah yang melindungi mereka, baik berupa tembok, pasukan, maupun sistem pengawasan. Di luar batas tersebut, mereka membayangkan dunia yang liar, tidak tersentuh oleh aturan, dan dihuni oleh kelompok-kelompok manusia yang tidak mengenal tatanan. Gambaran inilah yang perlahan membentuk citra bangsa barbar. Ketika ajaran agama datang membawa kisah mengenai bangsa besar yang jumlahnya sangat banyak dan memiliki kekuatan merusak yang luar biasa, imajinasi ini langsung menyatu dengan gambaran bangsa barbar yang telah lama tertanam dalam pikiran masyarakat. Sebuah kisah menjadi cermin bagi pengalaman panjang manusia dalam menghadapi ketidakpastian. Namun, hubungan antara kisah keagamaan dan pengalaman sejarah bukan sekadar upaya manusia mencocokkan gambaran kitab dengan peristiwa dunia. Hubungan ini juga memperlihatkan betapa kuatnya kebutuhan manusia untuk mencari pola dalam kekacauan sejarah. Setiap serangan besar, setiap migrasi yang terjadi secara tiba-tiba, dan setiap kehancuran yang datang tanpa peringatan seringkali menimbulkan ketakutan mendalam. Ketakutan itu kemudian mencari tempat untuk berlabuh, dan kisah mengenai Yajuj dan Majuj menjadi salah satu tempat yang paling mudah diingat. Dalam pandangan kolektif masyarakat, kedua bangsa tersebut bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga simbol dari sesuatu yang melampaui kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Apabila ditelusuri lebih dalam, banyak kelompok barbar kuno yang memiliki kesamaan pola dengan gambaran Yajuj dan Majuj. Mereka muncul dalam jumlah besar, bergerak cepat, dan dapat mengubah arah sejarah hanya dalam beberapa tahun. Bangsa-bangsa seperti bangsa Hun, bangsa Avar, bangsa Turk tua, hingga bangsa Mongol pernah mengubah peta kekuasaan dunia dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Banyak masyarakat yang menjadi korban serbuan, mereka tidak mampu menjelaskan bagaimana kekuatan sebesar itu bisa muncul dari wilayah yang sebelumnya dianggap tidak berpenghuni atau hanya berisi kelompok kecil manusia.
Bagi mereka, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa kelompok tersebut berasal dari wilayah yang telah lama dikaitkan dengan Yajuj dan Majuj. Pada masa ketika informasi sulit diperoleh dan perjalanan antar wilayah memakan waktu sangat lama, kesulitan memahami dunia luar semakin memperkuat hubungan ini. Narasi mengenai Yajuj dan Majuj juga memperlihatkan bahwa manusia selalu berusaha menghubungkan kisah masa lalu dengan kondisi yang mereka hadapi pada masanya. Pada masa ketika tembok-tembok besar dibangun di wilayah Kaukasus dan Asia Tengah, masyarakat melihatnya sebagai bukti bahwa dunia pernah diancam oleh kelompok besar yang sangat berbahaya, sehingga membutuhkan penghalang raksasa untuk menahan mereka. Ketika ajaran Islam masuk ke wilayah tersebut, masyarakat yang telah mengenal tembok-tembok itu langsung menautkannya dengan kisah Zulkarnain dalam kitab suci. Bagi mereka, kisah itu bukan hanya legenda, tetapi juga bagian dari sejarah yang nyata dan dapat mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Perpaduan antara fakta geografis dan narasi spiritual inilah yang memperkuat hubungan antara Yajuj dan Majuj dan bangsa barbar. Seiring berjalannya waktu, gambaran mengenai bangsa barbar juga mengalami perubahan. Pada awalnya, mereka dianggap sebagai kelompok manusia tanpa budaya, hanya hidup untuk berburu dan menyerang. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki budaya yang rumit, struktur masyarakat yang jelas, dan kadang bahkan memiliki teknologi tertentu yang membuat mereka unggul dalam peperangan. Meskipun demikian, persepsi masyarakat masa lampau tidak dapat diubah begitu saja. Bagi mereka, bangsa barbar tetap dianggap sebagai ancaman besar yang menghancurkan segala sesuatu tanpa ampun. Gambaran inilah yang akhirnya melebur bersama deskripsi mengenai Yajuj dan Majuj. Bahkan ketika ilmu pengetahuan berkembang dan pemahaman manusia mengenai sejarah semakin dalam, citra Yajuj dan Majuj sebagai simbol penghancuran tetap melekat kuat. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana manusia seringkali memberikan makna yang luas pada cerita yang bersifat keagamaan. Sebuah kisah yang pada dasarnya menjelaskan tentang ujian besar di akhir zaman dapat berkembang menjadi gambaran yang berkaitan dengan sejarah nyata, geografi dunia, hingga identitas kelompok tertentu. Dalam banyak kasus, ini dilakukan bukan untuk merendahkan kelompok tertentu, tetapi sebagai upaya untuk memahami dunia yang sangat luas. Kisah Yajuj dan Majuj menjadi titik di mana kepercayaan, sejarah, dan imajinasi bertemu. Di sana, manusia menemukan cara untuk menjelaskan mengapa dunia pernah mengalami masa-masa kehancuran besar dan bagaimana kekuatan tak terlihat bekerja dalam perjalanan sejarah manusia. Sebagian masyarakat modern mungkin memandang kisah Yajuj dan Majuj hanya sebagai legenda religius yang tidak perlu dikaitkan dengan sejarah dunia. Tetapi, bagi masyarakat masa lampau yang hidup dalam dunia penuh misteri, kisah tersebut lebih dari sekadar cerita. Ia adalah bagian dari cara mereka memahami apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan besar. Mengapa serangan datang dari arah yang jauh? Siapa yang berada di baliknya? Dan apakah ancaman itu akan muncul kembali? Kisah Yajuj dan Majuj memberi mereka jawaban, sekaligus memberi mereka peringatan bahwa dunia tidak selalu berada dalam kendali manusia. Di dalam narasi panjang sejarah manusia, Yajuj dan Majuj selalu menjadi simbol kekuatan yang tidak dapat dihentikan. Setiap kali manusia merasa bahwa dunia berada pada ambang kekacauan, kisah mengenai mereka kembali muncul dalam wacana masyarakat. Kisah itu mengingatkan bahwa dunia memiliki siklus ujian yang terus berulang dan bahwa manusia harus selalu waspada terhadap ancaman yang datang dari arah yang tidak pernah mereka duga. Dengan demikian, hubungan antara Yajuj dan Majuj dan bangsa barbar kuno merupakan gambaran
tentang bagaimana manusia mencoba memahami ketakutan terdalam mereka dengan membentuk narasi yang bertahan sepanjang zaman. Seiring berjalannya waktu dan berubahnya dunia dari masa ke masa, kisah mengenai Yajuj dan Majuj tidak pernah benar-benar tenggelam. Meskipun peradaban manusia berkembang, teknologi berubah, dan pemahaman tentang dunia semakin meluas, tetap saja terdapat ruang dalam benak manusia untuk memikirkan kembali makhluk-makhluk atau bangsa besar yang disebutkan dalam kisah suci. Ini menunjukkan bahwa narasi mengenai mereka tidak hanya hidup sebagai bagian dari doktrin keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Di dalam kisah itu, manusia menemukan cerminan dari ketakutan terdalam mereka mengenai kekuatan yang datang dari luar peradaban, kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan, serta kekuatan yang melampaui batas pemahaman mereka. Ketika perdagangan antar wilayah berkembang dan para pengelana mulai menjelajahi dunia, mereka membawa cerita yang mereka dengar dari masyarakat yang hidup jauh di tempat yang belum pernah diketahui sebelumnya. Para pengelana yang datang dari wilayah selatan seringkali kembali membawa kisah mengenai suku-suku yang tinggal di pegunungan tinggi, di padang stepa luas, atau di wilayah yang tertutup salju setebal beberapa meter. Mereka menggambarkan suku-suku yang hidup dalam kondisi sulit, berburu untuk bertahan hidup, dan terkadang menyerang wilayah lain demi mendapatkan makanan serta kekayaan. Cerita-cerita ini mempengaruhi imajinasi masyarakat dan membuat gambaran mengenai bangsa barbar semakin kaya dan bervariasi. Dalam benak banyak orang, Yajuj dan Majuj terus berkembang menjadi simbol dari segala kekuatan liar yang tidak pernah dapat dipetakan sepenuhnya. Dalam beberapa catatan kuno, terdapat cerita tentang gerombolan manusia yang hidup di balik pegunungan besar, yang dikelilingi kabut dan badai salju, dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Masyarakat yang mendengar kisah itu membayangkan bahwa wilayah tersebut adalah tempat di mana penghalang besar yang dibangun oleh Zulkarnain berada. Mereka menghubungkan rasa takut yang muncul dari cerita pengelana dengan gambaran mengenai Yajuj dan Majuj. Karena itulah, setiap kali masyarakat mendengar tentang kelompok manusia yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya, mereka langsung menghubungkannya dengan kisah yang telah dikenal melalui ajaran agama. Narasi mengenai Yajuj dan Majuj menjadi saluran untuk memahami sesuatu yang tidak dapat mereka pahami dengan akal biasa. Selain itu, terdapat pula suatu pola menarik yang tampak jelas dalam narasi masyarakat kuno. Ketika sebuah peradaban menghadapi ancaman besar dari arah tertentu, mereka cenderung membayangkan bahwa ancaman tersebut berasal dari wilayah yang telah lama mereka anggap sebagai tempat tinggal makhluk atau bangsa besar yang disebutkan dalam kitab suci. Misalnya, ketika sebuah kerajaan di wilayah Asia Tengah dihadapkan pada serangan mendadak dari kelompok yang muncul dalam jumlah besar dan bergerak cepat, masyarakat langsung mengaitkannya dengan cerita mengenai bangsa yang akan muncul pada akhir zaman. Walaupun informasi mengenai kelompok penyerbu itu tidak lengkap atau bahkan salah, masyarakat tetap mempercayai bahwa mereka adalah utusan dari kekuatan besar yang telah lama menunggu di balik penghalang besi. Hubungan antara Yajuj dan Majuj dengan bangsa barbar juga memperlihatkan cara manusia memaknai peradaban. Dalam pandangan banyak masyarakat, peradaban berarti kota, tembok tinggi, pasar, aturan, tulisan, dan ilmu pengetahuan. Sementara itu, suku yang hidup nomaden, tidak membangun kota, dan bergerak dengan kecepatan yang sulit dipahami, sering dipandang sebagai kebalikan dari peradaban. Mereka dianggap sebagai kekuatan dari luar peradaban, kekuatan yang menantang segala sesuatu yang telah dibangun oleh manusia. Karena itu, Yajuj dan Majuj sering digambarkan memiliki kehidupan yang jauh dari peradaban. Mereka digambarkan muncul dari tempat tersembunyi, hidup dalam jumlah yang sangat banyak, dan tidak memiliki tujuan lain kecuali merusak.
Gambaran ini mencerminkan cara manusia melihat segala sesuatu yang berada di luar batas dunia teratur mereka. Akan tetapi, semakin lama manusia mempelajari sejarah, semakin jelas bahwa bangsa barbar bukanlah kelompok tanpa budaya. Mereka memiliki aturan sendiri, kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, dan pengetahuan tentang lingkungan mereka. Mereka memiliki strategi perang yang sangat efektif. Mereka mampu memanfaatkan kondisi alam untuk keuntungan mereka. Mereka berimigrasi mengikuti pola alam yang telah mereka pelajari selama ratusan tahun. Namun, bagi masyarakat yang menjadi korban serangan mereka, semua kemampuan itu terlihat seperti kekuatan menghancurkan yang datang dari luar peradaban. Inilah yang membuat narasi mengenai Yajuj dan Majuj menjadi sangat cocok untuk menggambarkan fenomena tersebut. Bukan karena bangsa barbar adalah Yajuj dan Majuj, tetapi karena persepsi masyarakat terhadap mereka sangat mirip dengan gambaran mengenai bangsa yang akan dilepaskan pada waktu tertentu. Narasi mengenai Yajuj dan Majuj tidak hanya terkait dengan ancaman fisik, ia juga menjadi simbol ketidakseimbangan dunia. Dalam beberapa kisah, muncul gagasan bahwa ketika manusia terlalu jauh melangkah dalam membangun peradaban, dunia akan mengembalikan keseimbangannya melalui kekuatan besar yang datang secara tiba-tiba. Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai ancaman yang tidak dapat dihentikan oleh kekuatan manusia. Mereka hanya dapat dihentikan oleh kekuatan yang datang dari Tuhan setelah mereka diberikan kesempatan untuk muncul sebagai ujian besar. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat merasa terlalu aman meskipun peradaban mereka tampak kuat. Selalu ada sesuatu yang dapat mengguncang kehidupan mereka. Pesan ini menjadi sangat kuat pada masa ketika kerajaan besar yang terlihat tak terkalahkan tiba-tiba runtuh hanya dalam hitungan tahun. Dalam dunia modern sekalipun, kisah mengenai Yajuj dan Majuj masih terus dibicarakan. Sebagian orang menafsirkannya sebagai simbol kekuatan destruktif yang dapat muncul kapan saja, baik berupa perang besar, bencana alam, ataupun kekacauan sosial. Sebagian lain memandang kisah itu sebagai penjelasan mengenai dinamika sejarah yang tidak dapat diprediksi, dan sebagian lainnya percaya bahwa kisah ini adalah bagian dari kejadian akhir zaman yang akan datang pada masa yang telah ditentukan. Meskipun penafsiran tersebut berbeda-beda, semuanya menunjukkan bahwa kisah mengenai Yajuj dan Majuj tidak pernah kehilangan perannya dalam memahami perjalanan dunia. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, kisah mengenai Yajuj dan Majuj terus menjadi bagian dari percakapan masyarakat yang hidup jauh setelah peradaban kuno runtuh. Bahkan, ketika dunia memasuki masa, ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat, ketika peta dunia mulai terlukis dengan jelas, dan ketika berbagai bangsa mulai memahami satu sama lain melalui perdagangan dan diplomasi, kisah mengenai dua bangsa besar ini tetap tidak kehilangan tempat dalam benak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa narasi tersebut tidak hanya berdiri sebagai cerita yang bersifat historis, tetapi juga sebagai simbol yang mampu menjelaskan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan antar suku di masa lampau. Dalam banyak masyarakat, terdapat pemahaman bahwa dunia tidak hanya bergerak dalam alur yang dapat dipahami oleh logika manusia. Ada kekuatan besar yang bekerja di balik perubahan besar dalam sejarah, kekuatan yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan atau perhitungan biasa. Yajuj dan Majuj muncul sebagai wujud dari kekuatan tersebut. Mereka digambarkan bukan hanya sebagai bangsa manusia yang memiliki kehidupan tersendiri, tetapi juga sebagai lambang dari kehancuran yang tidak dapat ditahan oleh manusia. Dalam kisah-kisah panjang yang hidup di berbagai wilayah, Yajuj dan Majuj sering dihubungkan dengan masa ketika dunia berada dalam kekacauan, ketika kota-kota hancur, dan ketika manusia saling berebut bertahan hidup. Sebagian masyarakat memandang bahwa hikmah terbesar dari kisah mengenai Yajuj dan Majuj bukanlah untuk mengetahui siapa mereka secara fisik,
tetapi untuk memahami bahwa ada batas tertentu dalam kemampuan manusia. Tidak peduli seberapa besar kekaisaran yang dibangun, tidak peduli seberapa tinggi tembok yang didirikan, dan tidak peduli seberapa kuat pasukan yang ditempa, selalu ada kekuatan yang lebih besar dari segala bentuk pertahanan manusia. Kisah mengenai dinding besi yang dibangun oleh Zulkarnain menjadi simbol bahwa manusia memang dapat berusaha menghalangi kehancuran, namun penghalang itu hanya dapat bertahan selama waktu yang telah ditetapkan. Ketika waktu itu tiba, tidak ada satupun kekuatan dunia yang mampu menahan gelombang besar yang akan datang. Seiring perkembangan sejarah, manusia mulai memahami bahwa migrasi besar, perubahan iklim, dan pergeseran kekuasaan sering menjadi penyebab munculnya serangan dari kelompok yang sebelumnya tidak dikenal. Masyarakat yang hidup di wilayah subur dan aman seringkali tidak memahami bahwa kelompok yang datang menyerang mereka sebenarnya sedang berusaha bertahan dari perubahan besar di wilayah asal mereka. Namun, ketidakpahaman ini justru membuat mereka membayangkan bahwa kelompok tersebut adalah bangsa besar yang muncul entah dari mana, sebagaimana gambaran Yajuj dan Majuj. Ketika dunia dilanda musim dingin panjang, kekeringan, atau perebutan sumber daya, banyak suku yang terpaksa bergerak ke wilayah selatan untuk mencari kehidupan. Migrasi besar ini seringkali menimbulkan konflik dan peperangan, sehingga masyarakat yang menjadi korban menganggap bahwa para penyerang itu adalah ancaman dari luar peradaban. Banyak dari suku-suku pengembara tersebut memiliki kemampuan bertahan hidup yang jauh melampaui masyarakat kota. Mereka dapat bergerak cepat, memiliki pengetahuan luas tentang alam, dan tidak menggantungkan hidup pada struktur kota. Kemampuan mereka membuat mereka terlihat seperti kekuatan yang tidak dapat dihentikan. Ketika mereka menyerang, mereka tidak hanya menghancurkan kota, tetapi juga menghancurkan struktur sosial yang telah terbentuk selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Bagi orang-orang yang hidup di tengah peradaban, serangan tersebut terasa seperti akhir dari dunia yang mereka kenal. Pengalaman yang begitu traumatis kemudian disimpan dalam cerita rakyat dan legenda, hingga akhirnya sebagian dari cerita tersebut dimasukkan ke dalam narasi mengenai Yajuj dan Majuj. Dengan demikian, hubungan antara kedua bangsa misterius ini dengan bangsa barbar kuno bukan sekadar upaya manusia untuk menghubungkan kisah spiritual dengan sejarah dunia, tetapi juga merupakan cara manusia mengekspresikan rasa takut terdalam mereka terhadap kekacauan yang datang tiba-tiba. Kisah itu menjadi ruang untuk menyalurkan rasa gentar ketika peradaban mereka runtuh, ketika kota mereka terbakar, dan ketika nasib mereka diambil alih oleh kekuatan yang tidak dapat mereka lawan. Dalam ketakutan itu, mereka membayangkan munculnya bangsa yang sangat besar jumlahnya, yang datang dari arah yang jauh, yang melampaui batas pengertian mereka tentang manusia. Namun yang menarik, kisah mengenai Yajuj dan Majuj tidak hanya berfungsi sebagai simbol kehancuran. Di balik itu, tersimpan pula kisah mengenai keteguhan seorang raja besar yang mampu membangun penghalang yang sangat kuat untuk melindungi manusia dari ancaman tersebut. Kisah mengenai Zulkarnain memberikan harapan bahwa ketika manusia berada dalam kondisi terancam, selalu ada tokoh yang muncul untuk memberikan perlindungan. Penghalang itu menjadi simbol bahwa dalam dunia yang penuh kekacauan, selalu ada rahmat yang menjaga manusia dari kehancuran total hingga waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, narasi mengenai Yajuj dan Majuj juga mengandung pesan bahwa manusia tidak dibiarkan begitu saja menghadapi ancaman besar tanpa perlindungan dari kekuatan yang lebih tinggi. Ketika dunia memasuki zaman modern dan informasi dapat tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik, manusia mulai memandang kisah mengenai Yajuj dan Majuj dari berbagai sudut pandang baru. Sebagian orang berusaha menghubungkannya dengan fenomena geopolitik, perubahan teknologi, atau bahkan dinamika sosial yang kompleks. Sebagian lain tetap memandangnya sebagai kisah akhir zaman
yang memiliki makna yang tidak dapat diganggu-gugat. Namun, terlepas dari berbagai penafsiran tersebut, kisah ini tetap hidup karena ia menyentuh sesuatu yang sangat mendasar dalam diri manusia, yaitu rasa ingin tahu tentang bagaimana dunia ini akan berakhir dan bagaimana kekuatan besar bekerja dalam sejarah. Dalam perjalanan panjang yang dilalui umat manusia, kisah tentang Yajuj dan Majuj terus melekat dalam ingatan kolektif. Meskipun zaman berubah dari masa kerajaan kuno menuju dunia modern yang dipenuhi bangunan tinggi, cahaya malam yang tidak pernah padam, serta teknologi yang dapat menghubungkan manusia dari berbagai benua hanya dalam hitungan detik, kisah itu tetap hidup. Ia tidak pernah pudar karena menyentuh lapisan terdalam dari imajinasi manusia. Kisah itu menyentuh ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang, yaitu ketakutan terhadap kekuatan besar yang melampaui kemampuan manusia, ketakutan terhadap perubahan yang datang secara tiba-tiba, dan ketakutan terhadap gelombang kehancuran yang menyapu peradaban. Dalam banyak penuturan tradisional, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai bangsa dengan jumlah yang sangat banyak hingga tidak dapat dihitung oleh manusia. Mereka digambarkan sebagai kelompok yang hidup dalam wilayah yang terasing, wilayah yang terletak di balik pegunungan besar dan lembah-lembah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Gambaran ini sejalan dengan kenyataan bahwa banyak kelompok barbar kuno berasal dari wilayah yang jauh dari pusat-pusat peradaban,